mampu menjadikan kami lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa. Kau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Berikanlah kami telinga seorang murid untuk mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini. Karena kami yakin Bapa, tanpa firman-Mu Tuhan, kami sering jatuh, kami sering lalai, kami sering lemah dalam menghadapi kehidupan kami. Tapi kami mau katakan hari ini Bapa, kami butuh firman-Mu untuk mengajar kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat siang ini ya. Sudah siang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati bulan yang baru. Di bulan yang baru ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati 6 kali ibadah di dalam gereja. Karena nanti hari Jumat kita akan Jumat Agung. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kalau melihat gambar di belakang ini, kira-kira gambar apa ini? Apa? Pohon sama salju. Jadi ada yang bilang sepeda dan ada yang bilang pohon sama salju. Jadi artinya dalam kehidupan itu kita mempunyai pandangan masing-masing. Jadi tidak usah memaksakan pandangan kita kepada orang lain, tidak usah juga kita orang lain memaksakan pandangannya dengan kita. Tapi kita kembali kepada kebenaran. Jadi di belakang ini ada gambar dan es batu atau salju, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka saya memberikan tema hari ini apa? Waspadalah pada kasih yang dingin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada terhadap kasih yang dingin. Karena ini berbahaya bagi iman saya dan bagi iman Bapak Ibu. Mari kita melihat Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 24 ayat 12. Satu ayat saja kita akan baca firman Tuhan ini. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama 3-2 ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi dingin. Saya membacakan sekali lagi. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus ketika dia memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, di pasal yang ke-24 ini kita menemukan bahwa kebanyakan orang akan menjadi dingin, atau kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya percaya kasih kita kepada Tuhan tidak pernah dingin lah ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, kasih yang dingin akan membawa kita menjadi tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Kalau kasih kita kepada Allah sudah tidak lagi seperti pertama kita kenal Tuhan, tidak lagi seperti kita berdoa kepada Tuhan, maka tidak akan pernah melahirkan pertumbuhan iman. Tidak akan pernah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya kita harus belajar menghindari kasih yang dingin dalam iman kita. Jadilah kehangatan di tengah-tengah kebekuan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah gambar Allah. Kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah garam. Jadi kita harus memberikan kehangatan. Kita harus menjadi contoh dan teladan kepada orang-orang di sekeliling kita. Meskipun harus sakit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang sakit. Tapi itulah Tuhan menginginkan kita untuk kita memberikan kasih bagi dunia ini. Kasih merupakan dasar kehidupan orang Kristen, sebab Allah menganugerahkannya kepada kita, dan dalam kasih itulah kita menerima satu dengan yang lain. Kalau kasih suami istri sudah dingin, kira-kira jadi apa Bapak Ibu? Ada keharmonisan enggak? Enggak ada. Ada kedamaian enggak? Enggak ada. Ada sukacita enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena kasihnya sudah dingin.
Demikian juga kasih kita kepada Allah. Ketika ada yang menggantikan Tuhan dalam diri kita, sesungguhnya kita tidak ada kedamaian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau ada hal yang menggantikan Tuhan, posisi Tuhan dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita tidak akan pernah bertumbuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih itu dianugerahkan Allah kepada kita. Karena kasihnya itulah dia mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena kasihnya itulah dia rela berkorban bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami kasih yang dingin? Pasti ada penyebabnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, yang menyebabkan kasih seseorang itu menjadi dingin. Yang pertama karena ada apa? Penderitaan. Terkadang ketika kita menghadapi penderitaan, kita kecewa dengan Tuhan. Terkadang ketika kita dihadapkan dengan persoalan hidup yang berat, penderitaan hidup yang berat, terkadang kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah janjimu? Ini aku menderita. Jangan biarkan hal ini menggerogoti iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena Bapak Ibu, penderitaan itu dialami oleh semua orang. Bukan hanya Bapak Ibu, tapi semua orang, siapa saja akan mengalami apa? Penderitaan. Firman Allah berkata demikian. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling apa? Membenci. Kenapa kita seringkali dingin kepada Tuhan? Karena mungkin pergumulan hidup kita, orang-orang di sekeliling kita. Kalau orang-orang di sekeliling, ngapain sih kamu ibadah? Gak ada gunanya. Gak usah kamu ibadah. Bapak Ibu, ibadah itu bukan berguna bagi orang lain. Tapi ibadah itu sebenarnya berguna bagi diri kita. Bukan berguna bagi orang lain, Bapak Ibu. Enggak. Bapak Gembala juga beribadah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berguna untuk diri kita sendiri. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu apa? Disiksa. Yesus tidak pernah menjanjikan sebuah kehidupan yang enak di dunia ini. Enggak. Yesus selalu bilang, kalahkanlah dunia oleh imanmu. Jadi yang mengalahkan dunia itu adalah iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Penderitaan itu memang seringkali menjauhkan kita daripada Tuhan, Bapak Ibu. Apalagi ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa, sudah tidak ada harapan apa-apa. Lagu pengantar firman Tuhan tadi, walau ku tak dapat melihat, tapi semua orang mungkin belum tentu semua orang mengimani pujian itu, Bapak Ibu yang dikasih. Iya kan? Apalagi kalau tidak ada beras di rumah. Mana mungkin kasih kita kepada Tuhan sudah mulai berontak. Apalagi kalau tidak ada bensin dan segala macam, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan sudah mulai kendor. Ya udahlah Tuhan, aku nggak perlu ibadah lagi. Ya udahlah Tuhan, aku tidak perlu lagi datang kepada Tuhan. Biarlah saja. Semenjak saya kenal Tuhan, kenapa hidup saya menderita? Dulu sebelum saya rajin ibadah, hidup saya baik-baik saja. Nah, ini prinsip yang salah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kekayaan dan kehormatan, iblis juga bisa memberikannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingat ya, kekayaan dan kehormatan, iblis juga bisa memberikannya. Tapi yang tidak bisa diberikan oleh iblis adalah kedamaian dan sukacita. Gak bisa diberikan oleh iblis. Contoh, Bapak Ibu ke mall, kira-kira happy gak? Happy lah ke mall. Tapi pulang dari mall, masih bahagia gak? Masih ada gak persoalan? Masih tetap persoalannya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Gak mungkin hilang persoalannya. Jangan gantungkan kebahagiaanmu kepada benda-benda, tapi gantungkanlah kebahagiaanmu kepada Tuhan. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada pasangan, sesungguhnya kita kecewa. Ketika kita menggantungkan hidup kita kepada benda-benda yang ada di dunia ini, pasti kita kecewa. Kita gantungkan contohnya hidup kita kepada motor. Tiba-tiba motor rusak. Kecewa gak? Kecewa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita gantungkan hidup kita kepada suami. Tiba-tiba suami menjadi kasar. Kita kecewa enggak? Kecewa. Kita gantungkan masa depan kita kepada pacar contohnya. Tiba-tiba dia mendua. Kecewa enggak? Kecewa. Jadi jangan sampai hal itu demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, marilah kita jangan tinggalkan Tuhan hanya gara-gara
penderitaan. Yesus juga pernah ingatkan kepada para muridnya. Dia berkata demikian di dalam Yohanes 16 ayat 1. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang, garis bawah ya Bapak Ibu, setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Ini bahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika nama Tuhan dipakai dalam sebuah kejahatan, sesungguhnya itu dosa besar loh Bapak Ibu. Allah sesungguhnya tidak perlu dibela. Karena apa? Dialah yang membela Bapak Ibu saudara dan saya. Tapi manusia yang debu ini berjuang, saya mau bela Allah, saya mau membela Tuhanku. Sampai di mana kemampuan kita? Apakah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mati sehingga kita bela? Apakah Allah yang kita puji itu adalah Allah yang mati sehingga kita berjuang bawa pedang, bawa pistol, bawa segala macam untuk membunuh orang? Hanya gara-gara dia hina Tuhan. Urusan dia dengan Tuhan, biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Urusan kita adalah beriman kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga berkata demikian. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Jadi bukan sebuah kebanggaan ketika kita ogah-ogahan, kita gagah-gagahan, kita bawa mandau atau apa gitu ya, kita serang orang karena dia hina Tuhan, karena mungkin dia hina iman kita serang. Sama dengan orang yang kita tidak mengenal Tuhan. Tapi masalahnya orang bangga membela agamanya, ya kan? Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kepada Bapak Ibu, janganlah bela agamamu dengan kekerasan, tapi nyatakanlah bahwa agama yang ada dalam diri kita, Kristus yang ada dalam diri kita itu adalah kasih. Itu yang betul. Yesus tidak pernah ajarkan kita untuk membunuh, tapi Yesus ajarkan kita doakanlah musuhmu. Tokoh mana yang berkata demikian? Doakanlah musuhmu. Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Di ayat keempat, tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Marilah kita memandang penderitaan itu adalah sebuah anugerah. Kalau Tuhan izinkan kita melewati itu Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu yang tidak terselesaikan ketika kita memandangnya di dalam kasih Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa orang mengalami kasih yang dingin? Karena manusia berpusat pada diri sendiri. Kita terkadang berpusat kepada diri kita sendiri tanpa memperhitungkan yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita melihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini di dalam 2 Timotius pasal 1 sampai ayat berikutnya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir pasti akan datang masa yang sukar. Kira-kira kalau dibilang sukar itu enak gak? Enggak ya, sama dengan penderitaan tadi. Enggak enak. Namanya masa yang sukar, mana ada yang enak sih? Enggak ada yang enak kalau masa yang sukar. Tapi jangan berpusat kepada diri sendiri. Ketika kita berpusat pada diri sendiri, maka kita akan mencari lebih mencari pujian manusia, lebih mencari kehormatan diri sendiri, lebih mencari bagaimana supaya saya lebih terkenal. Saya mau bilang juga bagi kita yang suka pelayanan, jangan sampai kita lebih terkenal daripada Yesus yang kita layani. Nah, ini salah. Harusnya Yesus lebih terkenal dalam pelayanan kita, bukan kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Ketika kita memandang diri kita bahwa kita terkenal, maka sesungguhnya kita sudah menomorduakan Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus kita koreksi dalam diri kita. Apakah kita ini pelayanan untuk kita dilihat orang, atau kita pelayanan untuk Kristus, untuk memuliakan Kristus. Di ayat yang kedua berkata demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Orang-orang yang hanya berpusatkan kepada dirinya sendiri, maka dia akan mengalami karakter seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi itu.
Dia tidak peduli dengan agamanya, dia melawan orang tuanya yang muda, terus dia menjadi pengfitnah. Tahu pengfitnah enggak ya? Atau menjadi orang-orang munafik. Nah, ini yang bahaya ini. Saya berdoa supaya di dalam gereja tidak ada orang-orang yang demikian. Karena ketika orang-orang demikian mendengarkan firman Tuhan, harusnya mengalami perubahan. Bukan semakin hari kita menjadi pemfitnah gitu ya. Bukan semakin hari kita menjadi pembual, menyombongkan diri. Dan yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan apa? Orang lain. Orang yang berpusat pada dirinya, kalau dia sudah bilang begini, aku loh yang paling cantik, aku yang paling benar, aku yang paling the best daripada yang lain, maka pasti akan menjelek-jelekan orang lain. Coba lihat, gitu ya, muka kita begitu, gitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka berbuat baik. Ayatnya yang keempat, dia berkata demikian, suka mengkhianat dan tidak berpikir panjang. Ada yang berkhianat nggak di sini? Jangan sampai kita berkhianat, Bapak. Ini keadaan manusia di akhir zaman loh ya. Ini firman Allah yang berkata, bukan saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak berpikir panjang, suhu pendek. Tahu suhu pendek nggak? Sedikit tersinggung. Kayaknya Pak Gembala khotbahkan saya. Enggak Bapak Ibu, saya sedang mengkhotbahkan diri saya sendiri. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, yang menusuk Bapak Ibu dan menusuk saya. Kalau pengkhotbah seperti saya katakan saya sudah paling benar, sesungguhnya juga saya menjadi musuhnya Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu berlaku bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan seperti ada kisah diajarkan kepada anaknya mengasihi, tiba-tiba anaknya mengasihi orang tua pemulung, dia tidak punya baju diberikan jas, lalu dia berkata demikian. Firman Tuhan itu hanya berlaku kepada jemaat, tidak berlaku kepada saya. Ini yang salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya saya berjuang mengimplementasikan firman Tuhan itu dalam hidup saya, menerapkannya dalam hidup saya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima yang berbahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan apa? Ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Orang yang berpusat pada diri sendiri, dia ibadah. Datang gereja, ya. Datang dia ke gereja, tapi yang dia pikirkan dirinya sendiri gitu ya. Saya lebih benar loh dari dia, saya lebih hebat dari dia. Coba tadi saya yang di atas, coba tadi dan coba. Akhirnya kita berpusatkan kepada diri kita sendiri. Ahli Taurat menghadapi demikian, Farisi juga demikian, Saduki juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi saya percaya di jemaat kita tidak ada yang seperti itu. Yang terakhir. Ini gambar kira-kira gambar apa ini? Gambar yang ini. Iya kan? Gambar siapa ini ya? Kenapa seseorang mengalami kasih yang dingin? Karena dia tidak sungguh-sungguh apa? Bertobat. Kenapa kita merasa hampa? Padahal hari-hari kita ibadah. Kenapa kita merasa sepertinya kosong hidup kita? Karena sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu. Saya cuma ingatkan jemaat di tempat ini sudah bertobat semua. Gak ada yang tidak bertobat Bapak Ibu yang dikasih itu. Pertobatan yang tidak sungguh-sungguh akan membawa kita kepada kemurtadan. Yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu seperti suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Panas dingin gitu. Ada saatnya seperti orang panas gitu. Ada saatnya dingin aja. Enggak, kayaknya datang ke gereja tidak ada apa-apanya. Lebih baik peluk guling, enak tidur gitu Bapak Ibu yang dikasih itu. Kalau iman kita masih cetek ya Bapak Ibu ya, kita enggak sungguh-sungguh bertobat. Bahaya Bapak Ibu yang dikasih itu. Sangat bahaya. Dan saya yakin kita semua di sini sudah sungguh-sungguh
bertobat. Sebab Alkitab berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tahu nggak kedurhakaan Bapak Ibu? Sama dengan kejahatan, sama dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya kita sungguh-sungguh bertobat sebelum kita mendapatkan ganjaran daripada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, barang siapa yang kukasihi, dia akan kuhajar dan kutegur supaya dia bertobat. Ya, saya bilang sama Robert kemarin waktu kami main bola, jangan kita hanya ingat olahraga, tapi ingat juga ibadah gitu ya Bapak Ibu. Iya, gak apa-apa kita olahraga, kita main, tapi ingat 2 jam kamu berikan waktu kepada Tuhan, kita hitung-hitungan. Coba hitung berkat Tuhan kepada kita yang sudah Tuhan berikan Bapak Ibu. Kita bisa bayar gak? Gak bisa. Sama sekali gak bisa. Makanya sehebat apapun Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu masih bisa sempatkan diri ibadah, ibadahlah. Bukankah Alkitab berkata ibadah itu mengandung janji? Kalau orang yang sudah jatuh cinta kepada Tuhan, tanpa diperintah pun, dia pasti ibadah kok. Tanpa dibilangin pun, dia pasti ibadah. Betul kan? Iya, gak mungkin kita jatuh cinta kepada Tuhan kalau kita berkata, hitung-hitungan Itu suaranya iblis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iblis itu tidak mau kita dekat dengan Tuhan. Tapi iblis itu menginginkan kita hancur Bapak Ibu. Dan itu bisa merasuki siapa saja. Petrus juga dirasuki sama iblis. Ketika Yesus menceritakan bahwa dia akan mengalami penderitaan. Petrus bilang, enggak jadi demikian. Lalu Yesus bilang begini, janganlah engkau iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murtad adalah berkhianat, berontak, dan mengundurkan diri daripada Tuhan. Sorry Bapak Ibu ya, mengundurkan diri daripada Tuhan. Coba baca firman Tuhan ini. Saya ingatkan kita firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5, ke-6. Saya membacakannya. Perhatikan baik-baik. Sebab mereka pernah terterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayatnya yang ke-5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun mereka murtad lagi. Orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, bukan berarti dia gak pernah kenal kebenaran, bukan berarti dia gak pernah lihat kebaikan Tuhan, bukan berarti dia gak pernah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, tapi karena dia tidak sungguh-sungguh, makanya dia dibawa arus gitu loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya lanjutkan kalimat ini. Tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka di muka umum. Orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, makanya saya tidak kaget kalau orang-orang berpindah agama, kalau orang-orang mengkhianati Tuhan Yesus. Saya tidak kaget. Karena apa? Karena Alkitab sudah catat. Bukan Tuhan tidak memilihnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia yang membatalkan pilihan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Tuhan selamatkan kita, pilihan ada di tangan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa kita. Tuhan itu bukan seorang yang bawa cambuk, dia cambuk kita gitu Bapak. Enggak, Tuhan itu membiarkan kita. Karena pilihan ada di tangan kita masing-masing. Makanya saya tidak kaget kalau dibilang, si dia sudah tinggalkan Yesus. Pendeta juga bisa tinggalkan Yesus kok. Ya kan? Karena apa? Karena penderitaan tadi itu loh. Karena dia belum sungguh-sungguh bertobat. Oh jangan bilang juga Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan sudah sungguh. Ada juga kok yang hanya berfokus, kalau saya jadi hamba Tuhan, saya terkenal, saya dapat uang. Ada yang sedemikian rupa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya marilah kita sungguh-sungguh bertobat. Supaya kita melihat kasih karunia Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah mulai lega,
Saya juga mulai lega Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena sudah mulai berhenti. Yang terakhir, kesimpulan. Kualitas kasih yang kita miliki akan ditentukan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Karena hanya kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristuslah yang membuat kita bertahan sampai pada kesudahannya. Hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah kenal Yesus dengan benar, kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kita akan bertahan sampai mati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita setia kepada Tuhan sampai kita dipanggil dan Dia berkata, "Hai saleh-salehku yang setia, mari masuklah ke dalam perjamuan anak domba itu." Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyanyikan, kita merenungkan kehidupan kita. Beberapa